Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai proses bisnis UMKM Boba Trip. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya dulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Yusuf Dardian dengan NIM 18.016.005. Yang kedua, Anovi Ali Syabani dengan NIM 18.16040 dan Ahmad Sufyan Sauri dengan NIM 18.16074. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ali. Silakan Saudara Ali, waktu dan tempat. Baik, bisa next. Sebelumnya, sekilas tentang Boba Trip ini sendiri. Dari apa yang kami dapatkan pada saat wawancara, Boba Trip ini merupakan sebuah usaha UMKM yang bertempat di Jalan Parangtritis, kilometer 4. Usaha ini sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Nama pemiliknya adalah Bapak Prima Ibnu Wijaya. Sebelumnya, Bapak Prima Ibnu Wijaya ini telah membuka sebuah cabang franchise Sie Boba bertempat di Jalan Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Usaha tersebut sudah sejak 1 tahun yang lalu dirintis. Dan kemudian Bapak Prima Ibnu Wijaya ini membuat sebuah UMKM Boba Trip. Awal dari konsepnya, Boba Trip ini akan dilakukan dengan menggunakan minibus yang didesain sedemikian rupa dan melakukan penjualan secara berkeliling. Namun karena adanya pandemi, konsep Boba Trip ini sendiri diubah menjadi penjualan boba sebagaimana biasanya. Nah, penjualannya dengan membuka gerai di depan Indomaret. Hal ini diharapkan tiap pengunjung yang masuk ke Indomaret itu dapat turut membeli Boba Trip tersebut untuk menambah peluang penjualan Boba Trip itu sendiri. Mungkin itu sekilas tentang Boba Trip. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih Saudara Ali. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai identifikasi case type yang akan disampaikan saya sendiri. Nah, berikut identifikasi tipe bisnis pada UMKM yang sudah kami observasi meliputi produk. Nah, pada produk UMKM ini, produk andalannya berupa minuman boba dan snack toast. Tapi untuk pada masa pandemi ini, fokusnya ke minuman boba. Jadi snack toastnya mungkin depending setelah pandemi. Untuk servis sendiri, jenis layanan berupa menyedia minuman dan snack. Nah, pada saluran atau channel yang digunakan organisasi untuk menghubungi pelanggan yaitu via GoFood, GrabFood, dan juga telepon biasa. Untuk customer, jenis pelanggan yang ditangani UMKM yaitu biasanya adalah mahasiswa, anak remaja, dan kalangan menengah ke bawah. Nah, selanjutnya mengenai proses bisnis utama. Nah, proses bisnis utama sendiri dimulai dari pembeli. Pembeli bisa mengecek menu. Ini diasumsikan pembeli ini akan membeli sebuah produk daripada Boba Trip. Jadi pembeli datang dan mengecek menu. Jika ada jika ada penjual akan cek ketersediaan bahan. Jika tidak ada, maka proses bisnisnya akan selesai. Nah, ketika penjual ini cek ketersediaan bahan, jika ada, maka penjual akan memproses pesanan. Jika tidak, maka penjual akan
menghubungi owner untuk menyediakan bahan-bahan. Lalu owner akan mendistribusikan ke penjual. Nah, lalu penjual baru akan memproses pesanan. Setelah pesanan selesai, maka pembeli akan melakukan pembayaran. Di sini metode pembayarannya bisa mungkin melalui aplikasi, bisa GoFood atau OVO, lalu selesai. Ini untuk proses bisnis utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ali. Oh ya, baik. Untuk proses bisnis pendukung, di sini kita menambahkan vendor dan owner. Bedanya dari yang disebutkan di awal tadi, ketika frontliner membutuhkan barang untuk seperti bahan baku untuk penjualan, nantinya frontliner akan menghubungi owner terlebih dahulu. Terus kemudian owner mencari vendor untuk mencari bahan-bahan bakunya. Kemudian setelah itu owner yang memberikannya langsung ke frontliner. Setelah itu juga ketika ada pembelian, nantinya frontliner akan menerima nota apakah pembeliannya dari Gojek atau dari personal secara langsung. Setelah itu baru kemudian memproses pesanan. Selain itu juga, frontliner nantinya akan melaporkan keuangan kepada owner secara manual. Di lain sisi, owner juga membuka peluang untuk membuka cabang baru dan franchise. Namun ini dilakukan di luar sistem, kemudian melakukan rekrutmen cabang. Ketika ownernya membuka cabang, owner mencari karyawan. Dan juga selain itu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, owner juga menerima laporan keuangan dari frontliner secara manual. Nah, setelah kita analisis masalahnya, nantinya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya untuk masalahnya secara detail. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan proses bisnis pendukung. Ya, terima kasih Saudara Ali. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah oleh Saudara Fian. Silakan Saudara Fian. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada beberapa masalah yang dihadapi di sini. Yang pertama yaitu owner harus turun tangan langsung untuk memesan bahan baku ke distributor. Kemudian yang kedua, pemesanan bahan masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, joint franchise masih harus bertatap muka. Kemudian yang keempat, owner kesusahan dalam mengalokasikan dana yang masuk dan keluar. Kemudian yang terakhir, owner kesusahan dalam melakukan perencanaan keuangan. Selanjutnya, next. Nah, di sini setelah kita mengidentifikasi masalah, maka di sini kita meredesain proses bisnis yang sebelumnya menjadi sebuah proses bisnis yang baru berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi tersebut. Yang pertama di sini ada 3 bagian, yaitu fungsional owner, fungsional partner bisnis, kemudian ada fungsional penjual. Untuk fungsional owner sendiri mengacu kepada pemesanan bahan ke supplier, jadi menggunakan aplikasi yang langsung tergenerate ke pesan WA. Kemudian ada informasi kerjasama franchise. Yang ketiga ada laporan keuangan dan juga otomatisasi laporan keuangan dengan sistem. Kemudian untuk fungsional partner bisnis ini ada 2,
Yang pertama yaitu dapat melihat penawaran franchise, kemudian dapat mengajukan franchise. Dan yang terakhir ada fungsional penjual, ada dua juga. Yang pertama dapat melaporkan langsung kebutuhan bahan, dan yang kedua dapat melaporkan keuangan. Nah, itu merupakan redesign PB-nya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai alur dari proses bisnis tersebut. Baik, untuk proses bisnisnya sendiri, dari identifikasi masalah dan redesign yang sudah kita diskusikan bersama, di sini kita menambah dua pool lagi, yaitu untuk sistem dan partner bisnis yang akan mengajukan franchise. Kita mulai dari pembahasan permasalahan dari frontliner tadi. Jadi di sini ketika frontliner atau penjual membutuhkan bahan, penjual akan langsung mengabarkannya ke dalam sistem untuk ketersediaan bahan. Nantinya dari sistem, owner juga dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Setelah itu, owner menyetujui pembelian bahan apa saja yang harus dibeli, kemudian notifikasinya akan langsung masuk kepada vendor. Setelah itu, vendor akan langsung mendistribusikan kebutuhan bahannya ke frontliner. Kemudian frontliner baru menerima bahan baku. Untuk fungsional lain yang kita manfaatkan menggunakan aplikasi ini adalah di sini owner secara tidak langsung memasarkan franchise-nya atau mempromosikannya melalui sistem, di mana partner bisnis di sini dapat masuk ke sistem, lalu partner bisnis dapat melihat penawaran-penawaran apa saja yang ada di sistem tersebut. Ketika partner bisnis merasa setuju di situ, maka partner bisnis bisa mengajukan pendaftaran franchise secara online tanpa bertatap muka. Setelah itu, mungkin membutuhkan beberapa saat atau beberapa hari untuk owner melihat partner bisnisnya, kemudian barulah partner bisnis melihat hasilnya setelah diputuskan oleh owner, apakah owner menolak atau menyetujui. Kemudian di lain sisi, penambahan sistem ini juga dapat mempermudah alur untuk pelaporan keuangan dari frontliner ke owner, di mana di sini frontliner tidak perlu menemui owner secara offline untuk mengirimkan laporan keuangan. Frontliner cukup melakukan input laporan keuangan kepada sistem, lalu nanti sistem akan menampilkan laporan keuangan yang dibutuhkan ke owner, dan owner bisa melihat laporan-laporan keuangannya tersebut. Manfaat lainnya adalah sistem ini nantinya dapat melakukan memberikan keputusan pendukung dengan menggunakan machine learning, kemudian memberi keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh sistem tentang perencanaan budgeting. Nanti di sini sehingga owner dapat mempertimbangkan apakah mengikuti saran dari sistem atau tidak. Untuk proses bisnisnya, redesign proses bisnisnya mungkin tambahannya itu saja. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Ali. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.